Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Anak-anakku semua, sebelum kita mulai pelajaran untuk kelas akidah akhlak, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa bersama-sama, dipimpin sama Isa. Isa, pimpin doa Isa. Ya, Isa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahli sadri wa yassir Yatammi lisani yafqahu qawli. Baik, anak-anakku semua, hari ini kita belajar tentang akidah akhlak, ya. Tentang adab di hari Jumat dan adab ketika kita berdoa. Di halaman berapa? 55 sampai 5. Baik, adab di hari Jumat. Nah, di sini ada di hari Jumat yang garis bawahi. Kalian digaris bawahin ya. Yang pertama yaitu mandi di hari Jumat. Itu disunahkan ya. Kemudian memakai wangi-wangian, memakai pakaian yang paling bagus ya. Bukan yang baru tapi yang paling bagus. Yang paling bagus, yang paling menarik ya. Berpenampilan yang paling baik, yang paling bagus, wangi dan yang paling baik. Pak, dengan saya nggak bagus, Pak. Di hari apa? Gimana? Baik, itu adalah adab di hari Jumat. Nah, selanjutnya ya, dalam hadisnya Nabi dikatakan al-ghuslu yaumal jum'ati wajibun ala kulli muhtalim, yang artinya mandi di hari Jumat itu wajib bagi setiap orang yang sudah balik. Artinya kalau laki-laki itu bermimpi, kalau perempuan itu balik itu dewasa ya. Balik itu dewasa, kalau perempuan itu sudah menstruasi ya. Tandanya itu untuk perempuan, tapi untuk laki-laki itu adalah sudah bermimpi. Mimpi apa, Pak? Namanya mimpi basah. Bangun-bangun sudah basah, itu adalah mimpi basah. Kemudian yang kedua, bersegera ke masjid ya sebelum khutbah dimulai. Karena sebuah riwayat dikatakan yang namanya malaikat ya raqib itu mencatat amal seseorang di hari Jumat itu sebelum khutbah dimulai. Jadi kalau kalian datang ke masjid, yang namanya khotib itu sudah masuk ke mimbar, maka malaikat itu ikut duduk di dalam sholat Jumat sehingga amal kalian tidak dicatat. Maka bersegera ke masjid itu sangat dianjurkan ya untuk melaksanakan sholat Jumat. Kemudian yang ketiga yaitu memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi sholawatnya bagaimana? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad atau yang lainnya. Itu adalah sholawat. Kemudian membaca surat Al-Kahfi. Nah, membaca surat Al-Kahfi ini sangat dianjurkan ketika di hari Jumat. Ketika di hari Jumat sangat dianjurkan untuk
Kemudian yang kelima yaitu memperbanyak doa dan bersungguh-sungguh ya. Karena di hari Jumat itu hari yang sangat mustajab ya untuk kita berdoa gitu. Ya. Karena di hari Jumat itu sangat mustajab sekali, apalagi di antara dua khutbah itu ada waktu jeda yang sangat mustajab untuk kita berdoa, terutama untuk laki-laki ya. Maka di hari Jumat itu wajib. Itu adalah waktu yang sangat mustajab untuk berdoa. Makanya jangan guyonan ketika hari Jumat. Kemudian yang keenam ya, sholat ba'diyah. Ya, sholat ba'diyah. Sholat ba'diyah itu sholat yang bagaimana? Setelah sholat wajib. Namanya sholat Jumat itu sholat wajib atau sholat sunnah? Belum? Yang namanya sholat Jumat itu adalah sholat wajib. Jadi wajib bagi laki-laki untuk melaksanakan sholat Jumat. Ya, itu adalah hukumnya wajib. Nah, sholat ba'diyah ini setelah melaksanakan sholat wajib, ya, itu sangat dianjurkan karena muakkadah, maka boleh dilakukan 2 atau 4 rakaat, itu ya. Kemudian yang ketujuh, nah jika memungkinkan disunahkan duduk di masjid setelah sholat Jumat itu untuk datangnya sholat. Ya, kalau memungkinkan, kalau tidak Pak, satu misal kerja. Bisa. Ya, bisa. Karena itu hanya disunahkan. Kemudian yang kedua, bersedekah kepada fakir dan miskin. Ya, pada hari Jumat maka disunahkan kita untuk bersedekah. Kemudian yang kesembilan, bila akan memasuki masjid, ya ini masjid, tidak boleh melangkahi bahu. Ketika memasuki masjid, ya tidak boleh melangkahi bahu, ya. Orang-orang yang sedang duduk di barisan untuk dapat barisan yang terdepan, kita ambil jalan samping. Kita ambil jalan samping, ketika kosong, atau yang di belakang itu tadi maju ke depan. Ya, itu. Tidak boleh melangkahi, ada orang duduk, kalian membuka atau melangkahin orang, ya itu tidak boleh. Nah, gitu. Kemudian ya tidak boleh memisahkan orang yang berdampingan. Kamu ibaratnya ada orang sholat, ya kan, orang sholat samping kanan kiri, ya kan, jejer-jejeran, terus kamu nyela di tengahnya, itu tidak boleh, ya, menyela di tengahnya suruh minggir gitu, ya, itu tidak diperboleh. Ya. Yang pertama apa? Melangkahi bahu. Ya, untuk mendapatkan soft di depan itu tidak boleh. Yang kedua yaitu memisahkan dua orang ya yang sedang duduk berdampingan. Kamu untuk duduk di tengahnya itu tidak boleh. Ya. Kemudian yang ke-10, perbanyak membaca Al-Quran, berdoa, tidak berbicara dengan orang lain ketika sholat Jumat. Nah, ketika khotib sedang berkhutbah ya, ketika khotib sedang berkhutbah itu tidak boleh kalian itu berbicara, bahkan menegur orang yang berbicara pun tidak boleh. Bahkan dikatakan itu akan sia-sia nanti sholat Jumatnya, tidak mendapatkan pahala. Maka yang namanya muadzin ya, muadzin itu jika tali sahibika yaumal jumati ansit wal imamu yaktubu faqat laghot. Akan sia-sia sholat Jumat kalian, ya. Akan sia-sia sholat Jumat kalian apabila khotib itu sedang berkhutbah sedangkan kalian itu berbicara sendiri. Maka sholat Jumat kalian sia-sia, nggak dapat apa-apa. Tidak dapat pahala juga tidak, hanya yang didapat hanyalah lelah dan capeknya aja. Maka
ketika ada yang berbicara, dah diamkan saja. Nanti kalau sudah selesai sholat Jumat, kasih tahu. Ya, ini buat kalian semuanya ya, yang di masjid masih ngobrol karpet dewi, terutama yang laki-laki. Ya, ketika khotib itu sedang berkhutbah, kalian tidak boleh berbicara sendiri, berbicara sama temannya, apalagi gojekan, guyonan sama temannya. Akan apa? Nanti sia-sia, tidak mendapatkan pahala sama sekali. Itu ya, paham sampai sini? Alhamdulillah. Paham, Pak. Kita lanjut. Paham ya, Pak. Nah, Paham, Pak. paham ya? Paham, Pak. Ada yang ditanyakan? Paham. Tidak, Pak. Tidak. Oke. Tidak. Ada berdoa. Ada berdoa. Berdoa. Zakia, berdoa itu apa berdoa? Memohon. Berdoa itu memohon. Ya, berdoa itu memohon. Mohon. Nah, secara jadi yang namanya berdoa itu adalah sesuatu yang akan kita inginkan, ya, atau bahasanya itu memohon. Meminta sama memohon beda atau sama? Tidak. Memohon, ya, memohon itu segala sesuatu, ya, akan kita mohon. Nah, berdoa menurut istilah yaitu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan permintaan yang kita butuhkan. Karena yang namanya berdoa adalah ibadah kita kepada Allah. Baik, untuk pengertiannya ditanyakan? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Nah, halaman 58 itu ya sudah ada, silakan garis bawahi. Berdoa artinya memohon, yaitu memohon kepada Allah sesuai dengan permintaan yang kita butuhkan. Karena apa? Karena yang namanya berdoa itu termasuk salah satu ibadah. Yang namanya berdoa ini adalah ibadah. Ya, itu ya. Garis bawahin. Nah, bentuk sebagai Garis bawain apa, Pak? berdoa yang ini toh, yang Pak Ray tulis ini loh. Oke. Sama yang berdoa termasuk salah satu ibadah dan pengabdian diri kepada Allah. Karena berdoa itu ibadah. Nah, orang yang sedikit berdoa maka dikatakan sebagai orang yang sombong, tidak merasa butuh, ya. Orang yang sedikit berdoa itu dikatakan sebagai orang yang sombong. Karena orang yang berdoa kepada Allah itu ya sangat membutuhkan Allah. Sekarang perhatikan halaman 59. 59 tentang berdoa. Ada Berapa? 59. Halaman 59 tentang ada berdoa. Yang pertama kiblat. Kiblat itu kemana? Dan ini ngomong tambahnya sekalian. Siapa yang tahu? Kiblat itu kemana? Arah Ya. Kiblat itu ke arah Ka'bah.
bukan ke barat. Kiblat itu ke arah ke Ka'bah, bukan ke barat. Oke. Kemudian yang kedua, mengangkat kedua tangan, ya, tangan ketika berdoa itu sebagai bentuk rasa sungguh-sungguh kita untuk memohon, ya gitu. Kalau tidak pakai tangan Pak, suatu misal diam aja Pak, gimana? Kalau kamu bisa menadahkan tangan, kenapa tidak? Jawabnya seperti itu ya. Kamu bisa kamu tangan untuk menadah memohon kepada Allah, kenapa tidak? Kemudian yang ketiga, sebelum berdoa terlebih dahulu kita berzikir kepada Allah dulu. Dengan kalau kamu mau minta uang sama orang tua atau langsung minta. Kalau kamu ayah, ya bu, ya atau memuji dulu, ibu hari ini uangnya banyak ya, gitu kan? Uangnya banyak, alhamdulillah dapat rezeki, kan? Dipuji dulu ibunya, bapaknya, baru memohon apa yang diinginkan. Sama dengan kita berdoa. Berdoa, kita berzikir memuji Allah dulu, bersolawat kepada Nabi Muhammad, kemudian berdoa sesuai apa yang kita inginkan. Itu adalah adab kita berdoa, ya. Adab ketika kita berdoa. Jadi kalian berzikir kepada Allah, memuji Allah, bersolawat memuji Allah. Kita yang keempat, berdoa dengan khusyuk dan sungguh-sungguh dengan penuh harapan. Jadi kalau kita berdoa harus sungguh-sungguh, bukan sambil berjalan itu tidak bisa. Atau ya Allah beri aku mobil, jalan apalagi. Ya, jadi kalau berdoa itu dengan khusyuk, ada tadahkan kedua telapak tangan, ya, dengan rasa sungguh-sungguh kita berdoa. Nah, hendaknya berdoa itu pada waktu mustajab. Perhatikan halaman 59 yang angka 5. Iya. Para sebutkan. Waktu-waktu mustajab Farabi apa? Waktu apa saja? Malam Lailatul Qadar, azan, iqamah, sedang sujud, sedang turun hujan, saat tengah malam di hari Arafah 9 Zulhijjah dan sebagainya. Ya, itu adalah waktu yang sangat mustajab. Yang pertama yaitu apa? Malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu kapan? Bulan puasa, Pak. Iya, selama bulan puasa, ketika bulan puasa. Sepertiga malam. Allah itu menurunkan Lailatul Qadar itu di sepertiga malam. Bulan Ramadan. Kapan itu, Pak? Ya, setiap bulan Ramadan 10 terakhir itu kita disunahkan untuk sholat dan apa? I'tikaf di masjid, perbanyak membaca Al-Qur'an, berzikir, ya, sholat tahajud, sholat lail, ya kan? Seperti itu. Kemudian antara adzan dan iqamah. Jadi antara adzan dan iqamah itu waktu-waktu yang sangat mustajab untuk kita berdoa. Ya, jadi ketika adzan, ya kan, habis adzan, kemudian kalian duduk berdoa atau sholat, ya, sholat rawatib, qobliyah, kemudian berdoa karena antara adzan dan iqamah itu waktu-waktu yang sangat mustajab untuk berdoa. Kemudian yang ketiga apa? Sedang sujud, itu juga waktu yang sangat mustajab.
berdoa, selingkan di rakaat terakhir untuk berdoa kepada Allah dengan sepenuh hati. Ya, karena pada waktu itu kita dengan Tuhan, dengan Allah itu sangat dekat, ya, ketika sujud. Kemudian sedang turun hujan pun kita disunahkan ya untuk berdoa karena hujan itulah waktu yang sangat mustajab sampai dijawab masih sakit no. Ini dunia. Yang keenam, hendaklah memiliki rasa ingin dikabulkan ketika berdoa. Ya, rasa ingin dikabulkan ya ketika sedang berdoa. Nah, kemudian hendaknya berdoa itu dengan suara yang sedang, tidak keras-keras, tidak teriak-teriak, dan juga tidak dalam hati. Maksudnya apa kan nggak tahu, ya kan? Diem aja, ya kan? Tapi diungkapkan, ya diungkapkan dengan kata-kata, dengan sholawat, dengan zikir ya. Kemudian memohon kepada Allah untuk memohon apa yang kalian inginkan. Ya. Selanjutnya yang ke-8, hendaklah berdoa itu untuk kebaikan, tidak untuk keburukan ataupun untuk memutus silaturahim. Kalian berdoa, wes muga-muga nyemplung, nah itu enggak boleh, ya. Gitu. Enggak boleh, ya. Jadi ketika kalian berdoa itu untuk kebaikan bukan keburukan. Atau wes muga-muga kowe nyemplung, nah itu enggak boleh. Ya, enggak boleh. Atau berdoa muga-muga kesandung kan gitu. Muga-muga keselamatan. Boleh ya. Ya, berdoa untuk yang tidak baik atau suatu keburukan itu. Nah, yang ke-9, tidak meminta terkabulnya dengan segera sehingga menggerutu. Aku harus berdoa berkali-kali orang dikabul-kabul ke ya Allah kan gitu. Sampai rasa putus asa itu ada. Jangan sampai ya, Gusti Allah apa turu priye kayak gitu. Doaku ora dikabul-kabulkan. Karena apa? Jangan sampai kita itu yang 10 berprasangka buruk ya. Kita itu harus selalu berprasangka baik kepada Allah. Jadi tidak boleh kita menggerutu, ngeluh. Artinya dalam mengeluh itu doaku tidak dikabulkan oleh Allah ya. Kenapa ya? Mungkin berdoamu salah. Kamu masih kecil mintanya mobil. Kan ya enggak cocok. Ya kan? Aku ya Allah, aku pengen mobil. Kan enggak bisa. Ya, berdoalah sesuai apa yang kalian inginkan, sesuai kondisi kalian. Kan gitu, ya. Jadi berdoa, tetap berdoa kepada Allah, bahkan Allah pun mengabulkan itu. Kalau di dunia tidak dikabulkan, maka insya Allah di akhirat nanti Allah akan kabulkan. Allah lebih tahu apa yang lebih baik untuk kalian. Mungkin, oh ya Allah, beri aku mobil, ya kan? Beri aku pesawat, ataupun berikan aku yang lebih rumah mewah, jet, kan gitu. Itu mungkin tidak pantas buat kamu. Karena apa? Nanti kalau kamu punya mobil mewah, kamu jauh sama Allah, lupa sama masjid. Karena apa? Allah itu lebih tahu daripada kalian. Jadi Allah itu lebih mengetahui daripada kalian. Nanti khawatirnya kalau kamu diberikan motor, ya kan? Kamu dibelikan HP, nanti lupa sama sholatnya, mainan HP terus, mainan game terus, ya kan? Sehingga apa? Maka Allah tidak kabulkan doa itu. Seperti itu ya. Ada pertanyaan? Ada Pak. Tidak ada Pak. Ada paham? Oh no Pak. Tidak ada. Yang namanya doa itu insya Allah akan kabulkan. Allah akan kabulkan kepada hambanya walaupun tidak
langsung dikabulkan, tapi insya Allah nanti akan dikabulkan kalau tidak di dunia atau di kemudian hari atau nanti akan dikabulkan di akhir. Gitu ya. Baik, nanti ada soal di situ. Ya. Adab di hari Jumat dan ada berdoa yang halaman 62. Coba dilihat halaman 62 Romawi 2. Ya. Halaman Romawi 2. Rom 2. Ya, Pak. Rom 2 ya. Rom 2 dikerjakan. Ya, Pak. Soal dan jawaban ditulis, tidak boleh. Nanti difoto saja, difoto. Habis difoto nanti minggu depannya Pak Roy kirimkan Google Form untuk diupload ya, untuk diupload tugasnya, untuk diupload jadi satu. Nanti Pak Roy gabung, jadi ada fikih, akidah akhlak, kemudian tarikh dan lain sebagainya, nanti jadi satu, gitu ya, diupload satu-satu. Begitu ya. Ada pertanyaan? Ini harus pakai saleh, Pak. Pak, Tidak ada, Pak. ini harus pakai saleh. Ini harus pakai saleh. Harus toh ya, ini tak kasih merah mau tak lagi. Jangan dong. Nah, itu di kabel. Ya alat, Pak. Ya, kok diorek-orek, Pak? Hah? Tahu nih siapa yang jawab ini? Kok diorek-orek, Pak? Tidak Apa ini? yang telah sayang Baik, kalau tidak ada pertanyaan, nanti tugasnya akan Pak Roy share Bisa, Bang.